Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan curahan rahmat dan kasih sayangnya lah sehingga di malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di tempat yang sederhana ini, namun insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala berkahi tempat ini. Insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala berkahi tempat ini, di mana pada malam hari ini adik-adikku sekalian, insyaallah ta'ala kita akan membuka kitab baru. Kita akan membuka pelajaran baru, di mana pelajaran ini merupakan pokok-pokok dari agama ini, di mana ibadah kita tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala terima dan beri ganjaran kecuali kalau kita bisa menunaikan perkara ini, yakni perkara keikhlasan. Kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Cahaya Ikhlas dan Sehatnya Hati. Cahaya Ikhlas dan Sehatnya Hati, yang ditulis oleh seorang dokter yang bernama Dr. Said bin Ali bin Wahab Al-Qatani dan Dr. Khalid bin Abdullah Al-Muslih. Baik, kita tidak membaca pendahuluan dari kitab ini sebagaimana kitab-kitab yang terdahulu kita bahas. Kita akan langsung masuk kepada poin dari kitab ini. Bab pertama. Kitab ini membahas dengan betul-betul merinci tentang perkara keikhlasan. Jadi kita masuk pada pembahasan dari kitab ini, yakni bab pertama. Beliau membahas tentang pengertian ikhlas. Jadi pembahasan pertama yaitu pengertian ikhlas. Secara bahasa, ikhlas berasal dari kata kholasa yakhlisu kholusa. Artinya sesuatu yang murni dan telah hilang kotorannya. Jadi yang namanya ikhlas itu
secara bahasa dia adalah sesuatu yang telah bersih dari noda-noda. Ibaratkan kain putih yang tak ada noda padanya sedikit pun. Jadi dia adalah sesuatu yang murni dan telah bersih dari berbagai macam kotoran. Dan dikatakan juga bersih dari lumpur. Tidak ada sama sekali lumpur yang melekat padanya. Dan dikatakan juga khallasa takhlisa, yaitu menyelamatkannya. Jadi ikhlas bisa juga bermakna sebagai penyelamat. Adapun ikhlas dalam ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan ketaatan yaitu ibadah kepada Allah, artinya adalah meninggalkan riya. Jadi ikhlas dalam ketaatan itu maknanya menjauhkan diri dari berbagai macam riya dan sum'ah. Dan hakikat ikhlas adalah seseorang manusia melalui amalannya dia hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adikku sekalian, orang yang melaksanakan ibadah itu tentunya padanya ada dua niat. Jika dia ingin melakukan ibadah, hendaknya dia melakukan dua niat yang lurus. Yang pertama, ibadah yang dia kerjakan di dalam hatinya itu sudah terbetik ibadah apa yang dia ingin kerjakan. Misalnya dia ingin sholat, maka ketika dia melangkahkan kakinya menuju masjid atau menuju tempat-tempat sholat, di dalam hatinya itu sudah ada niat terbetik, dia ingin sholat, misalnya sholat zuhur misalnya, atau sholat maghrib. Dia ingin ke tempat ini sholat maghrib. Itu sudah ada di dalam hatinya, ingin sholat maghrib, tanpa dia mengatakan usolli fardhu maghrib. Jadi kalimat usolli itu bukan niat, dan itu sama sekali tidak pernah dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niat itu tempatnya di hati. Kalau kita masih melafazkan niat, misalnya kita mengatakan usolli fardan maghrib, saya berniat sholat maghrib, berarti itu belum niat, tetapi itu adalah ucapan. Jadi niat yang pertama yang ingin kita kerjakan yaitu jenis pekerjaan apa yang ingin kita kerjakan, sholat, misalnya sholat maghrib. Sudah terbetik di dalam hati kita ketika kita bergerak untuk menuju tempat tersebut. Tanpa kita mengucapkan usolli, sudah ada niat di dalam hati, ya kan? Sudah ada niat. Saya ingin mengerjakan sholat. Nah, niat yang pertama ini yaitu niat apa yang ingin kita kerjakan. Dan ini belum bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, belum ada nilainya. Belum bisa diberikan pahala. Nanti bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dilanjutkan dengan niat yang kedua. Dengan niat yang kedua, yaitu apa tujuannya dia mengerjakan sholat. Kalau misalnya dia ucapkan usalli fardhu maghrib lillahi ta'ala, misalnya lillahi ta'ala, dia ucapannya saja, ucapannya itu lillahi ta'ala, namun hatinya berbeda. Hatinya itu melihat, oh ada si anu, dia akan melihat saya sholat. Hatinya itu cenderung kepada pujian, maka ini niatnya salah, walaupun ucapannya lillahi ta'ala. Maka ini niat yang seperti ini tidak akan pernah dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang soleh, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sudi untuk membalasi niat-niat yang seperti ini. Kenapa? Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya kata Nabi, setiap amalan-amalan itu bergantung dengan niatnya. Bergantung dengan niatnya. Apa yang kita niatkan, maka itu pula yang kita dapatkan.
ingin kita melaksanakan sholat, ingin kita menjadi seorang hafiz misalnya. Saya berniat belajar di tempat ini untuk menjadi seorang hafiz, penghafal Al-Quran. Apa niat kita untuk menghafalkan Al-Quran? Apa tujuan kita? Apakah sekedar ingin dikatakan seorang hafiz? Apakah sekedar ingin dikatakan orang yang banyak hafalannya? Apakah sekedar ingin mendapatkan pujian dan sanjungan oleh manusia? Maka niat-niat yang seperti ini itu tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan memberi kita pahala dengan niat yang seperti itu. Akan tetapi jika niat kita lurus lillahi ta'ala, di hati kita menginginkan bahwa saya ingin menghafalkan Al-Quran karena untuk mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah, untuk meraih surganya Allah, di mana Nabi SAW berjanji, siapa yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran kemudian dia hafalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Niatnya di dalam hati tiada lain kecuali ingin mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian dan sanjungan manusia, bukan karena ingin dikatakan sebagai orang qori, sebagai orang yang terkenal, sebagai orang yang banyak hafalannya, bukan ini. Kapan dia niatnya mengarah ke situ, kapan dia niat di dalam hatinya ingin mengharapkan pujian dan sanjungan dengan amalannya, dengan ibadah yang dia kerjakan, misalnya menghafal atau sholat, maka sama sekali tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu berbalik menjadi dosa. Karena itu merupakan riya, dan riya adalah syirik kecil. Riya adalah syirik kecil, dan sekecil-kecilnya dosa syirik itu lebih besar dosanya dari dosa-dosa besar. Jadi adik-adikku sekalian, sangatlah penting untuk kita mempelajari masalah keikhlasan ini. Demikian juga perkara riya, karena tidak ada satupun di antara kita kecuali dia bisa dijangkiti oleh penyakit ini, penyakit riya. Kenapa banyak orang yang kalau misalnya terlihat oleh banyak orang, dia bisa menjadi orang baik, adem, sholatnya khusyuk, sholatnya bagus. Kenapa? Karena dia masih malu terhadap cacian manusia. Ini masih riya kalau begini. Kenapa orang kalau misalnya tidak ada kamera, tidak ada yang memperhatikan, dia sholatnya main-main, tidak ada yang beres dari ibadahnya. Kenapa? Karena di dalam hatinya masih tertanam riya, bukan karena Allah. Andai kata seseorang itu melakukan ibadah karena Allah, andai kata seseorang itu melakukan pekerjaan yaitu menghafal, membaca Al-Quran, sholat, berbuat baik, bersedekah, andai kata dia karena Allah, maka dia tidak akan memperhatikan apakah ada yang melihatnya atau tidak, tetap dia kerjakan pekerjaan itu dengan baik. Tidak perlu dilihat oleh manusia dan tidak perlu diawasi. Dia akan senantiasa mengerjakan ibadah itu dengan baik. Kenapa? Karena di hatinya harapannya ingin mengharapkan wajah Allah, ingin mengharapkan surga Allah. Itu yang dia harapkan. Sehingga apapun yang dia kerjakan dalam bentuk ibadah, maka dia senantiasa mengerjakannya dengan baik, ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji, bukan juga karena takut terhadap cacian-cacian manusia, bukan karena takut dihukum. Salah juga ya, salah juga kalau misalnya dia sholat dia perbaiki sholatnya. Kenapa? Kalau saya main-main sebentar dihukum. Ini salah niatnya. Tetap niat yang seperti ini masih terhitung riya. Kenapa? Karena dia sholat, memperbaiki sholatnya hanya karena takut dihukum, bukan karena Allah dan bukan karena mengharapkan pahala dan surganya Allah. Namun orang yang ikhlas yaitu yang di dalam hatinya itu niatnya dia perbaiki ibadahnya itu
dengan harapan di hatinya, semata dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah, semata dia ingin masuk ke dalam surganya Allah. Inilah keikhlasan yang murni, tanpa ada sedikit pun rasa di dalam hatinya ingin dilihat dan disanjung oleh manusia. Jadi inilah hakikat keikhlasan. Artinya seseorang itu melaksanakan ibadah yang dengan ibadah tersebut dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, dia ingin dekat dengan Allah, dia ingin mendapatkan ridho Allah, dia ingin mendapatkan surga Allah, dan dia ingin memandang kepada kemuliaan dan keagungan Allah di dalam surganya. Dia ingin memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan uraikan. Ada beberapa pengertian yang diuraikan oleh para ulama tentang perkara ikhlas ini, dan kesemuanya itu makna-maknanya saling menguatkan dan saling mendekati. Di antaranya ada yang berkata bahwa ikhlas artinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam tujuan dengan ketaatan. Jadi tujuan dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, tujuannya hanya ingin, tujuannya itu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada tujuan yang lain, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang dia harapkan keridhoannya, bukan kepada selainnya. Dan ada pula yang berkata bahwa keikhlasan adalah kesesuaian antara amalan zahir dan amalan batin, yang artinya adalah bahwa seseorang itu menunjukkan bahwa amalan batinnya itu lebih baik daripada amalan zahirnya. Artinya apa yang dia sembunyikan di hatinya itu lebih baik daripada apa yang dia nampakkan. Atau dia melakukan amalan-amalan yang ketika tidak ada yang orang yang melihatnya, dia lebih memperindah ibadahnya dibanding ketika ada orang yang melihatnya. Misalnya adik-adikku yang perempuan, misalnya ini, ketika masuk waktu subuh, seorang perempuan itu tidak diwajibkan sholat berjamaah di masjid. Cukup dia sholat di rumahnya, sholat subuh misalnya. Sudah masuk azan subuh, dia segera bangun, walaupun tidak ada yang melihatnya, walaupun kedua orang tuanya tidak melihatnya, bapak dan ibunya misalnya masih tidur, dia tetap bangun, sholat, walaupun sendiri, walaupun tidak ada melihatnya, karena dia mengharapkan dengan sholatnya itu surga Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin dilihat oleh kedua orang tuanya, bukan karena ingin meraih cinta kedua orang tuanya, kemudian dia dikasih uang, bukan itu tujuannya, tetapi semata dia ingin mengharapkan surga Allah. Jadi walaupun dia sendiri, dia tetap kerjakan sholat. Masuk waktu zuhur, sholat lagi, walaupun sendiri di rumah. Asar, sholat lagi. Maghrib, isya, semua kewajiban sholat dia kerjakan. Kenapa? Inilah tanda-tanda keikhlasan dari seseorang yang senantiasa menyembunyikan amalan-amalannya, atau seseorang yang senantiasa mengerjakan amalan-amalan itu walaupun sendirian, walau tidak ada orang yang melihatnya. Demikian juga yang laki-laki, sama dengan laki-laki, walaupun ada yang melihatnya, dia tetap kerjakan. Dan misalnya kalau dia bekerja di hutan, berburu di hutan, walaupun di hutan tidak ada yang melihatnya, dia tetap kerjakan sholat. Jadi adik-adikku sekalian, saya ingin memberikan poin yang lebih tentang sholat ini. Dengarkan. Sholat ini adalah ibadah yang paling utama, ibadah yang paling afdol, ibadah yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Tidak ada lagi ibadah yang lebih Allah Subhanahu wa ta'ala cintai kecuali sholat. Ibadah apapun itu. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersyaratkan bahwa amalan yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala akan periksa adalah solat. Apabila solatnya baik, maka baik seluruh amalan yang lain. Puasanya baik, hajinya baik, sedekahnya baik, berbuat baiknya baik, segala amalannya yang lain itu terhitung baik.
dan apabila solatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalannya. Jadi kalau kita solat hanya karena manusia, ingin dipuji manusia, maka begitu juga amalan kita yang lain. Kalau kita solatnya hanya karena mengharapkan pujian manusia, begitu juga amalan kita yang lain. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Solatnya main-main, dan enak ya adik-adikku sekalian, enak. Perhatikan ini, laki-laki, solat itu tempat istirahatnya orang-orang beriman. Sangat indah kalau misalnya sudah terdengar azan Allahu Akbar, segera kita, saya mau beristirahat. Kita istirahat dari semua pekerjaan kita, beristirahat dari bermain-main, beristirahat dari belajar. Kita segera ademkan perasaan kita dengan berwudu. Setelah berwudu, hati menjadi sejuk. Kemudian kita sholat. Setelah kita laksanakan sholat, semua beban-beban kita terasa ringan. Hati menjadi kembali segar, badan menjadi segar, seolah kita siap lagi untuk bisa bekerja, mengerjakan pekerjaan yang selanjutnya. Jadi setiap kali azan, segera ke masjid ya. Segera ke masjid. Setiap kali azan, segera ke masjid. Tidak usah harapkan pujian orang dan tidak usah takut dengan cacian orang. Siapapun yang mencaci kita, mengejek-ngejek kita, soleh kamu, rajin kamu, tidak usah dengarkan. Karena kenapa? Mereka itu orang-orang yang bodoh. Dia tidak tahu hakikat tentang solat. Dia tidak tahu bagaimana besarnya cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang mengerjakan solat. Jadi tidak usah pedulikan apapun kata orang. Mau dicaci, mau dihina, mau dipuji, tidak usah. Tetap kita laksanakan itu sebagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji kalau kita senantiasa beriman dan bertakwa kepadanya, senantiasa mengerjakan kewajiban-kewajiban kita kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan balasi kita dengan surganya. Kemudian yang terakhir, ada pula yang berkata, yang berpendapat bahwa ikhlas adalah membersihkan amalan dari segala perkara yang mengotorinya, yaitu perkara-perkara riya dan sum'ah. Baik, berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka jelaslah bahwa ikhlas adalah mengerjakan amalan dan mendekatkan diri dengan amalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya dan sum'ah, beramal agar didengar oleh orang, mencari tujuan yang pasti lenyap dan yang dibuat-buat, tetapi semata-mata dia beramal mengharapkan pahala dari Allah, takut terhadap siksanya, serta mencari ridhonya. Oleh sebab itulah Al-Qadi Iyad mengatakan, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya dan beramal karena manusia adalah syirik. Sedangkan ikhlas adalah apabila Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian dari kedua perkara tersebut. Jadi di sini beliau menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya riya adalah seseorang yang mengerjakan ibadah karena manusia dan dia juga tinggalkan ibadah karena manusia, sama saja. Bukan karena Allah. Misalnya ketika dia masuk ke masjid ingin mengerjakan sholat sunnah, sementara di dekatnya itu ada orang yang sangat dihargai, misalnya ada Pak Bupati misalnya, ada Pak Bupati di sampingnya. Dia berkata di dalam hatinya, fokus ke sini dulu. Dia berkata di dalam hatinya, kalau saya sholat, hati saya ingin dipuji oleh Pak Bupati. Bagaimana ada Pak Bupati di samping ini? Kalau saya sholat, hati saya ingin dipuji oleh Pak Bupati. Lebih baik saya tidak sholat sunnah, tunggu sholat wajib saja. Artinya dia tinggalkan ibadah sholat sunnah itu
karena takut dipuji oleh Pak Bupati. Maka ini pun termasuk riya karena dia meninggalkan sebuah ibadah yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena manusia, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia mengerjakan sholat itu karena ingin dipuji oleh Pak Bupati. Maka ini lebih riya lagi. Karena semata sholatnya ingin dipuji. Jadi kedua-duanya salah. Meninggalkannya salah kalau karena manusia, dan mengerjakannya juga salah kalau karena manusia. Terus yang benarnya bagaimana? Apabila Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian dari kedua perkara ini, yakni betul-betul di hati kalian melaksanakan pekerjaan itu, melaksanakan sholat itu semata karena Allah Subhanahu wa taala, semata karena ingin masuk ke dalam surga Allah, semata karena ingin mendapatkan kasih sayang dan ridho Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharapkan sedikit pun dari sanjungan dan pujian manusia, dan tanpa takut terhadap manusia. Inilah makna ikhlas. Jadi coba adik-adikku sekalian perhatikan hati-hati kita, kondisi hati-hati kita ketika kita ingin melaksanakan ibadah, menghafal, ingin menjadi hafiz dan hafizah. Perhatikan hati kita. Apa yang kita inginkan di amalan ini? Apakah kita ingin dikatakan sebagai orang yang paling banyak hafalannya? Atau apakah kita ingin menjadi seorang qari'ah yang terkenal? Perhatikan, kalau ini niat-niat kita masih salah. Masih salah. Tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia bisa mendapatkan pahala kalau niatnya ikhlas. Sebagaimana hadis yang kita ucapkan tadi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu bergantung dengan niatnya, apa yang dia niatkan. Kemudian ikhlas dalam kehidupan seorang muslim adalah agar dia menunjukkan perbuatan, perkataan, tindakan, pengarahan dan pengawasannya hanya semata demi mengharapkan wajah Allah, tidak ada sekutu baginya dan tidak ada Rabb selainnya. Jadi itulah hakikat keberadaannya seorang muslim, agar dia menunjukkan segala perkataan, perbuatan dan pengajarannya hanya semata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharapkan pujian dan sanjungan manusia sedikit pun. Baik, itu dulu adik-adik sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.